Laskar Aman itu adalah Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Kami adalah kelompok relawan mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Nah, karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dan anggota relawan kami ini lintas agama, lintas daerah, lintas suku. Jadi dengan demikian kita mau meruntuhkan stigma yang mengatakan Pak Anies itu hanya didukung oleh satu kelompok saja. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Ini satu pun dari masyarakat yang kita temui tidak ada yang mengatakan tidak, bahkan mereka lebih dahulu menyatakan dukung Anies, dukung Anies, dukung Anies. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ya, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan harapan kami juga bahwasannya Bapak Anies banyak yang meminta dan meminang dari banyak berbagai partai. Alhamdulillah semuanya itu dilakukan oleh gerakan-gerakan dari teman-teman. Sudah ada sekitar kepengurusan di 25 dan dalam waktu dekat 34 kabupaten kota sudah ada pengurusnya. Di antara pengurus yang sudah ada itu ada yang sudah deklarasi, ada yang belum. Kita menempatkan diri pada simpul relawan ya. Jadi untuk soal dengan partai apa, dengan calon wakil presiden yang mana, itu kami percaya dengan calon presiden yang kami dukung. Kita tidak tanya, mereka yang lebih dahulu menyatakan seperti itu. Jadi saya optimis sekali kalau untuk di NTB itu, kalau itu hitungan angka lebih 80% lah. Deklarasi yang deklaratornya yang 9 orang, tapi kan kita punya relawan, kita punya jaringan pun hari ini kami lakukan. Yang hadir itu tadi hanya sekitar 30-an, Pak. Anies Rashid Baswedan memang hanya mantan Gubernur DKI Jakarta. Anies kini hanyalah rakyat biasa sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia yang lainnya. Yang membedakan Anies dengan rakyat yang lainnya, Anies adalah bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan bahkan akan mengusul Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mengapa Anies diusung oleh Partai Nasdem dan tinggal menunggu momentum untuk Partai Demokrat dan PKS? Tentu ini karena semangat idealisme Partai Koalisi Perubahan untuk memperbaiki Indonesia. Lalu apa yang menyebabkan Indonesia harus diperbaiki? Tentu saja berangkat dari apa yang terjadi selama hampir 10 tahun ini dan apa yang dirasakan oleh masyarakat selama hampir 10 tahun. Masa kepemimpinan Jokowi yang terlihat merakyat, ternyata Jokowi sangat mudah dimanfaatkan oleh oligarki. Negara berbisnis kepada rakyatnya sehingga apa yang menjadi tugas negara sebagaimana amanah konstitusi tak berjalan mendamaikan, mensejahterakan dan mempersatukan. Situasi bangsa terasa sangat terbelah. Diksi kadrus sebagaimana jargon yang seringkali dipakai oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kelompok Islam menjadi diksi sehari-hari yang bisa kita dengar dan baca. Pengguna diksi kadrun tentulah mereka yang menumpang pada kekuasaan Jokowi. Mereka seolah terlindung kebal hukum, bahkan semakin merajalela, menghinakan Islam sebagai agama dan kelompok mayoritas. Tidak ada lagi penghormatan dan empati, sehingga wajar saja sebagian kelompok Islam merasakan bahwa kekuasaan Jokowi tak berlaku adil. Ada suasana kebangsaan yang terkoyak. Kelompok-kelompok Islam yang merasa diperlakukan tak adil berupaya dengan baik menjalankan prosedur hukum sebagaimana yang diatur, tapi apalah yang terjadi? Tak ada satupun para penghina Islam yang perusak demokrasi dan ditindak apalagi dihukum. Begitu juga dengan kelompok masyarakat lain yang merasa diperlakukan tidak adil, dan bahkan dari kelompok-kelompok agama non-muslim yang selama ini juga tidak mendapatkan perhatian. Mereka merasa sebagai kelompok yang dipinggirkan meski ketika pemilu mereka adalah para pemilih Jokowi sebagaimana
yang pernah disampaikan oleh masyarakat Hindu Tamil di Jakarta ketika dibangunkan Anies tempat ibadah untuk mereka. Sebagai rakyat yang masih mempercayai pemerintah, tentu kami percaya bahwa Jokowi hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengelilingi Jokowi. Ada harapan di masa terakhir kepemimpinannya Jokowi bisa menjalankan kembali apa yang menjadi janji politiknya dan tugasnya sebagaimana yang ada di dalam UUD 1945. Namun sayangnya Jokowi kadang juga menikmati apa yang menjadi provokasi para oligarki dan relawan pengkhianat reformasi. Kita doakan Jokowi kembali kepada konstitusi dan janji politiknya, mensejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sehingga berakhir dengan husnul khotimah. Menjelang pergantian kepemimpinan nasional 2024, nampaknya pertarungan antara kejujuran dan kecurangan terlihat begitu telanjang. Kontestasi kepemimpinan yang seharusnya mengembirakan dan berlangsung sehat ternodai dengan perilaku demikian, perilaku culas dan curang. Hingga terjadi suasana yang diciptakan mencekam dan berpotensi adanya kegaduhan sebagaimana yang disampaikan oleh mereka yang bisa dikategorikan para teroris konstitusi dan pembajak konstitusi. Ada upaya dari para teroris dan pembajak tersebut untuk menodai UUD 1945 dan peraturan lain tentang pemilu. Dengan gagasan Jokowi 3 periode pemilu ditunda dengan alasan adanya pandemi dan potensi kegaduhan dan lain-lain yang sejatinya adalah pembohongan. Ada juga yang mengusulkan Jokowi bisa menjalonkan sebagai calon cawapres bagi capres tertentu atau Jokowi diprovokasi untuk mengendorse capres tertentu. Demokrasi dan pemilu 2024 terancam diwarnai oleh upaya-upaya kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan demi bisa memenangkan kontestasi meski dilakukan dengan cara-cara yang kotor dan curang. Musuh penegakan demokrasi kita saat ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan tertentu untuk mempertahankan cengkeramannya di dalam kekuasaan. Jokowi harus diselamatkan dari upaya-upaya kelompok ini, kalau tidak Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang haus kekuasaan dan menabrak konstitusi. Munculnya nama Anies Baswedan menjadi sangat fenomenal. Meski tidak didukung oleh istana dan oligarki, Anies seolah menjadi sosok yang bisa diharapkan mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Hilangnya persatuan bangsa, terbelah, sirnanya ketidakadilan, bahkan kesejahteraan menjadi sesuatu yang hanya mimpi. Negara lebih memberi hak istimewa kepada elit dan oligarki dibanding kepada rakyat. Kebanyakan negara pun mencari untung dengan berbisnis kepada rakyat. Sudah ada sekitar kepengurusan di 25 dan dalam waktu dekat 34 kabupaten kota sudah ada pengurusnya. Di antara pengurus yang sudah ada itu ada yang sudah deklarasi, ada yang belum. Kita menempatkan diri pada simbol relawan ya. Jadi untuk soal dengan partai apa, dengan calon wakil presiden yang mana, itu kami percaya dengan